maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni, sesungguhnya aku zalamtu nafsi zulman katsira, menzalimi diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Faghfirli, karena itu duhai Allah, ampunilah dosaku. Maghfiratan min indika, ampunan darimu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku duhai Allah, illa anta, kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunilah dosaku, ampunan darimu duhai Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangi aku karena engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung beberapa pelajaran penting bagi kita semua, bagi saya dan kita semua, yang kemudian bagaimana kita menghafal dan mengamalkannya. Di antara pelajaran penting yang dapat kita ambil, yang pertama adalah tentang kefaqihan, ya, pemahaman mendalam dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa salat merupakan waktu di mana hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap orang yang berdoa kepada Allah di dalam salatnya maka mustajab. Karena berdoa di dalam salat salah satu waktu yang doa dikabulkan. Sebagaimana di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang waktu-waktu dikabulkannya doa. Di antaranya adalah menunjukkan bahwa pemahaman Abu Bakar bahwa salat adalah waktu di mana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita mesti memanfaatkan kedekatan kita kepada Allah di dalam salat, terutama sebelum salam dan di waktu sujud. Ya, karena di dua waktu ini banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di waktu sujud maupun sebelum salam. Ya, di antaranya pada beberapa waktu yang lalu kita juga pernah sampaikan tentang satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Waktu baik sebelum salam maupun di waktu sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita. Ini yang diajarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kita faham betul siapa beliau, yang sudah mengeluarkan hartanya, jiwanya, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi beliau mengajarkan, membimbing Abu Bakar, katakan, sampaikan kepada Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Saya adalah hamba yang menzalimi diriku
dengan kezaliman yang banyak. Apalagi saya, apalagi kita ya ibadallah. Maka sungguh dosa kita, dosa saya sangat banyak sekali. Maka karena itu siapapun kita mesti bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kalau kita baca di dalam Sayyidul Istighfar, ada dua pengakuan kita kepada Allah. yakni kita mengaku kepada Allah Tabaraka Ta'ala tentang banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan pengakuan yang kedua kita sampaikan kepada Allah tentang dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Inni zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku. Tidak cukup sekedar menzalimi, zulman kasira, dengan kezaliman yang banyak. Para ulama menyebutkan orang berbuat zalim bisa karena meninggalkan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, atau dengan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini menjadi penting untuk kita hafal dan amalkan, dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan setiap waktu, terutama di dalam salat kita. Setelah dosa-dosa orang diampuni oleh Allah, dosa-dosa hamba dimaafkan oleh Allah, maka tentu jaminannya adalah Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat yang benar, taubatan nasuha. Semoga dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Setelah dosa itu dimaafkan, maka jaminannya adalah orang itu akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.